tahu galian C ini kalau berbicara soal tambang ilegal atau galian, ini tuh ada yang mengait-ngaitkannya dengan emas dan material yang mahal gitu Pak. Galian C sendiri apa? Kalau satu mobil 200.000, satu truk ya Pak ya? Ya, satu truk 200.000. Berarti memang ini bisa dibilang juga apa ya? Pendapat diberikan izin, mungkin ada kendala yang Bapak temukan di lapangan. Tambang ilegal ini, galian C, dan mungkin ada beberapa titik di Sungai Parung itu di-backingi oleh polisi. Hardi, pemilik dari tambang ilegal ini, seorang polisi juga. Bukan dia yang mengelola. Bukan dia yang mengelola, pemilik lahan. Kabupaten itu hampir merata lah di daerah-daerah itu ya. Yang paling banyak itu memang Padang Pariaman, kemudian di Solo, kemudian di Kota Padang ada 17. Kemudian paling banyak itu ada di 50 kota izin batuan, karena di situ ada batuan split, kemudian juga ada batu kapur di Halaban, itu yang paling banyak. Nah, yang selama ini karena memang tata ruangnya belum memberikan ruang kepada kegiatan penambangan, maka izin selama ini di situ yang baru kita proses adalah tiga. Dari tiga itu baru satu yang sampai kepada tahap operasi produksi. Itu di mana, Pak? Dan itu juga baru selesai prosesnya. Dia itu belum ada izinnya kalau sebenarnya. Oh, artinya ilegal ya? Iya. Pak, untuk ini Pak, untuk tambang-tambang yang sudah diberikan izin ini, untuk pengawasan dan evaluasi ini seperti apa ya, Pak? Kalau yang sudah berizin itu kita lakukan secara berkala. Kita koordinasi dengan Inspektur Tambang Kementerian SDM untuk mengecek ke lapangan apakah sudah memenuhi kelengkapan dari perizinan operasi produksi tadi itu sendiri. Kemudian bagaimana teknis penambangan di lapangan. Nah, itu kita didampingi atau dilakukan oleh Kementerian SDM, dalam hal ini Inspektur Tambang Penempatan di provinsi ini. Selama 2024-nya apakah ada Pak yang kita beri sanksi? Ada beberapa. Contoh kemarin di Kabupaten Solo yang di air dingin itu ada 3 IUP yang kita sanksikan, memberi sanksi untuk tidak beroperasi sampai sekarang. Nah, itu kesalahannya apa, Pak? Ya, karena kerja tidak sesuai dengan perizinan yang kita berikan. Bisa didetailkan itu? Tidak melakukan kegiatan-kegiatan di luar koordinat juga. Kemudian tidak melakukan kaidah-kaidah lingkungan, seperti tidak membuat bendungan aliran airnya yang mengalir ke jalan sehingga merusak jalan nasional di situ. Ya, kalau misalnya masyarakat mengadu ke kita, laporan itu akan kita teruskan koordinasi dengan aparat penegak hukum, dalam hal ini Polda. Nah, kalau mereka tidak mengurungkan surat secara resmi, kita sarankan mereka langsung ke Polda. Jadi nanti Polda sendiri akan memproses. Kalau misalnya di dalam kegiatan itu ditemukan pelanggaran pidana yang diproses, itu dalam proses penyidikan kami diminta sebagai saksi ahli. Jadi bagaimana secara teknis apakah ini memang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah pertambangan, apakah ini punya izin atau tidak. Nah, itu kita yang memberikan kesaksian sesuai dengan keahlian kawan-kawan di sini.